Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami percaya kita semua dalam sukacita dan penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silakan ketik di kolom chat. Kami dengan senang hati akan mendoakannya. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini, kami mau memuji, menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Bapa dari awal pertengahan sampai akhir. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih. Sama-sama kita nyatakan. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menaikkan pujian, sembah hanya bagi-Mu selama-lamanya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Kami sebentar Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati juga setiap kami dimanapun kami berada untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 20-22 yang berbunyi demikian.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Saudara sekalian, Natal adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Karena Allah Bapa telah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, agar kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak hanya berkata dari langit, I love you, aku cinta kepadamu. Tetapi dia telah datang ke dunia menjadi manusia. Saya teringat pada tahun 1970 James Irwin dengan Apollo ke-15 berhasil mendarat di bulan. Dan ketika dia pulang kembali ke bumi, wartawan mengerumuninya dan seorang bertanya kepada dia, James, apa yang lebih hebat daripada pengalaman seorang manusia bisa jalan-jalan di bulan? Dan James Irwin berkata, ada yang lebih hebat dari itu, yaitu ketika Allah berjalan-jalan di bumi. Dan itulah Natal. Allah menjadi manusia, hidup bersama dengan kita. Saudara, karena kasih-Nya, Yesus rela lahir di dalam palungan dan mati di atas kayu palang. Dia harus jalan dari palung kepada palang karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita perlu rayakan Natal dengan sukacita. Gus Dur pernah bilang begini, mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia. Bukan juru selamat umat Kristen saja. Wow, betapa luar biasa kalimat ini. Sangat berbeda dengan fatwa yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal dan sejenisnya. Sebab sesungguhnya Yesus datang untuk semua umat manusia yang terbuka hati kepadanya. Nah, pada hari Natal ini ada dua hal utama yang akan saya soroti. Yang pertama tentang keistimewaan Kristus dan yang kedua tentang kasih persaudaraan. Yang pertama kita akan membahas tentang keistimewaan Yesus. Saudara, yang pertama kita mesti tahu bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. Di ayat 20 dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Ini yang disebut sebagai prainkarnasi Yesus. Saudara, Yesus itu sudah ada sejak kekal. Dia tidak pernah tidak ada. Karena itu jauh sebelum dia lahir di Bethlehem, dia sudah ada dan selalu ada. Kalau misalnya Anda berusia 40 tahun, maka itu berarti 100 tahun yang lalu Anda belum ada. Tapi kalau kita merayakan Natal tahun 2021, maka itu tidak berarti Yesus baru ada 2021 tahun yang lalu. Sedangkan 5.000 tahun yang lalu misalnya, Yesus belum ada. Tidak demikian dengan Yesus. Karena Yesus sekali lagi adalah Allah yang kekal, yang datang dalam rupa manusia kira-kira 2000 tahun yang lalu, tapi sebelumnya dia selalu ada. Karenanya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, ini yang mengherankan orang Yahudi karena mereka tahu Abraham itu lahir kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Lalu orang pikir apa maksudnya? Sebetulnya Yesus sudah ada bahkan sejak dunia belum dijadikan karena dia kekal. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada saat ketika Allah tidak punya firman, tidak bisa berkata-kata alias bisu. Keberadaan Allah
selalu bersama-sama dengan firman-Nya. Jadi kalau Yesus adalah firman, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan manusia yang jadi Allah, tetapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Karena Allah itu maha kuasa. Kalau dia mau jadi kuda, bisa. Mau jadi gajah, bisa. Mau jadi kambing, bisa. Tapi Allah tidak perlu jadi kambing. Karena yang akan diselamatkannya bukan kambing. Tidak ada ayat yang berkata, hai kambing-kambing bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi karena yang akan diselamatkannya adalah manusia, maka Allah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Saudara, dia sudah ada dari sejak dulu, tetapi baru menyatakan diri sebagai manusia sekitar 2000 tahun yang lalu, lahir di dalam kandang Bethlehem yang hina untuk keselamatan kita. Dia adalah sejati yang telah menjadi manusia sejati untuk menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Itulah pribadi Yesus yang unik, yang sangat istimewa. 100% Allah sekaligus 100% manusia. Inilah pribadi yang luar biasa yang kita rayakan hari ini kelahirannya. Yesus itu adalah Allah yang kekal. Berarti kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Allah Sang Pencipta. Tapi kalau engkau menolak Yesus, engkau juga berarti menolak Allah Sang Pencipta kehidupan kita. Nah, implikasi bagi kita adalah dia ada di setiap zaman. Dia ada dalam setiap musim kehidupan. Karena itu, bahkan pada tahun 2022, 2023, yang menurut prediksi orang, wah hati-hati akan ada resesi, akan ada virus baru yang lebih bahaya daripada COVID-19 dan sebagainya. Kita tidak perlu takut. Karena Yesus yang kekal yang ada di setiap zaman juga ada pada masa depan kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Bahkan dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut pun, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan aku. Inilah keistimewaan pribadi Yesus yang lahir pada hari Natal. Saudara, yang kedua, kita harus tahu bahwa Yesus dipilih menjadi juru selamat dunia. Ayat 20 tadi berkata, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam Matius 1 ayat 21, firman juga berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus berasal dari kata Yehosua, Yehova Hosea, atau Yahweh Hosea. Itu artinya Allah itu penyelamat. Yesus itu juru selamat. Ada orang bingung, apakah kita harus menyebut nama Allah dengan Yahweh, Elohim, Adonai, atau apa? Tapi saya mau katakan, panggil saja nama Yesus. Yehova Hosea. Sudah ada YHWH-nya, ada keselamatan yang ada di dalam dia. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku dia adalah Tuhan. Dialah sang juru selamat. Saudara ingat orang pada zaman perjanjian lama, kalau berdosa dia harus datang ke kemah sembayang dan minta tolong imam mengorbankan domba untuk menghapus dosa kesalahannya. Tapi sebetulnya ini hanyalah gambaran yang tidak sempurna dari apa yang kemudian disempurnakan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, karena Yesus yang ditetapkan dan dipilih oleh Bapa untuk menghapus dosa dunia, maka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dengan tegas Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Pada masa kini ada banyak orang berkata, oh ada jalan lain, ada cara lain. Yesus bukan satu-satunya, tapi salah satu jalan saja ke sorga. Saya mau katakan, kalau ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mengapa dia harus mati? Karena tidak ada jalan lain. Hanya Yesus saja yang akan membawa kita kepada Bapa di dalam sorga. Saudara-saudara,
Dan kita harus sadar bahwa keselamatan itu bukan karena amal, jasa, atau kebaikan kita. Ini semata-mata karena anugerah atau kasih karunia-Nya. Anugerah artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan karena kitanya yang baik, tetapi karena Tuhan yang memberi pemberian itulah yang baik. Inisiatif keselamatan itu sebetulnya bukan dari kita manusia, tapi dari Allah sendiri. Karenanya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Yesus, itu berarti kita ini orang pilihan. Kita ini bukan BS, bangsa sortiran, apalagi barang sortiran. Kita umat pilihan. Beda sekali antara agama dan kekristenan. Agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah untuk mencapai sorga. Dan apapun yang kita lempar dari bawah ke atas akan selalu jatuh lagi ke bawah. Karena ada hukum gravitasi. Begitu juga hukum dosa menarik kita selalu ke bawah. Kita ingin hidup benar, suci, tapi selalu kita jatuh di dalam dosa. Karena itulah Allah yang melihat manusia tidak bisa menyelamatkan diri dengan amalnya, telah datang memberikan anugerah. Anugerah dari atas, yaitu usaha Allah dari sorga yang terulur untuk menyelamatkan manusia. Nah, jika demikian apa respon kita kepada anugerah yang luar biasa? Yang pertama, kita harus mempercayai Yesus. Sehingga 1 Petrus 1 ayat 21 tadi berkata, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tahukah saudara bahwa tangan Allah yang terulur dari atas, dari sorga kepada kita adalah tangan anugerah, grace. Dan ketika Allah mengulurkan tangan kepada manusia, kita dari bawah harus juga menyambut uluran tangan itu. Dan tangan yang menyambut uluran tangan Allah adalah tangan iman, faith. Dan ketika grace dari Allah bertemu dengan faith dari kita, hasilnya adalah salvation, keselamatan. Karena anugerah itu diterima oleh iman. Nah, jadi yang pertama kita harus mempercayai Yesus. Dan yang kedua kita harus menaati kebenaran. Ayat 22 tadi berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Itu berarti kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 8-10 menjelaskan ini. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita selamat karena iman oleh anugerah Tuhan. Tapi setelah itu kita harus melakukan pekerjaan baik. Artinya apa? Harus menaati kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Karena itulah ciri orang yang lahir baru. Filipi 2 ayat 12 berkata, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita hidup sekarang di dalam kekudusan, kebenaran, ketaatan, itu tandanya kita ini adalah orang yang sedang mengerjakan keselamatan. Saudara, memang keselamatan Tuhan sudah berikan. Tapi mari kita hidup makin taat kepada Dia, makin takut kepada Dia. Karena ketaatan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel kalau taat paling 40 hari sudah bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi karena tidak taat 40 tahun berputar-putar di padang gurun, malah mati semuanya. Karena itu mari kita belajar taat agar Tuhan membawa kita pada rancangannya yang sempurna. Haleluya. Jadi yang pertama saya membahas tentang dimensi vertikal hubungan kita dengan Allah. Kita telah mengalami keistimewaan Kristus, kita harus percaya kepada Dia dan kita harus menaati kebenaran. Tetapi bagian kedua kita akan melihat bagaimana dimensi horizontalnya. Bukan hanya hubungan dengan Allah tapi juga hubungan dengan sesama. Sekarang kita akan melihat
perihal kasih persaudaraan. Ayat 22b tadi berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kita sudah mengalami kasih Kristus, maka kita harus mengamalkan kasih persaudaraan kepada sesama manusia. Ini sebetulnya selaras dengan ayat yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-11 yang berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, jadi Allah yang pertama-tama telah mengasihi kita, kita harus meresponi kasih itu kepada Allah, dan itulah yang harus menggerakkan kita, mendorong kita melakukan kasih persaudaraan kepada sesama. Jika demikian, apa wujudnya kasih persaudaraan kepada sesama? Saya akan jabarkan dalam 3M. Yang pertama, kasih persaudaraan harus dinyatakan dalam wujud mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah. Saudara, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Bahkan jika saudaramu salah, ampunilah dia 70 kali 7 kali. Artinya seterusnya. Bahkan dia bilang kalau kamu pergi ke rumah Allah, kamu ingin memberikan persembahan, tapi kamu ingat di dalam hatimu ada ganjelan satu dengan yang lain. Tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu dengan saudaramu itu. Baru kemudian engkau datang lagi memberikan persembahan. Kalau tidak, persembahanmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Artinya, kalau saudara ke gereja, rajin pelayanan, tapi masih ada kepahitan, kebencian, mungkin kepada pasangan hidup, mungkin kepada mertua, mungkin kepada menantu, mungkin kepada anak, atau kepada siapa saja, kepada orang-orang di gereja, di luar, kita nggak berlayak di hadapan Tuhan. Pengampunan itulah wujud kasih kepada Allah yang juga dinyatakan secara horizontal kepada sesama. Sebab Yesus berkata, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. Itu pertanda bahwa orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang belum pernah mengalami kelahiran baru. Kasih Allah belum pernah mengalir dalam hidupnya. Karena ciri orang yang sudah lahir baru adalah dia bisa mengalirkan kasih dalam wujud pengampunan kepada orang yang berdosa. Saudara-saudara, mengapa kita harus hidup di dalam kasih, bukan dalam kebencian? Karena kebencian itu menyiksa dan menghancurkan kita. Saudara lihat kalau ada lebah yang menyengat hidungmu. Waduh, sakit, bengkak hidung kita. Tetapi lebah itu mati setelah dia menyengat. Begitu juga orang yang membenci orang lain. Orang lain akan tersakiti. Tapi yang paling dirugikan adalah dirinya. Dia bisa mati rohani. Saudara, lagi pula membalas kebencian dengan kebencian hanya melipat gandakan kebencian. Kalau gelap dibalas gelap, kalau jahat dibalas jahat, mana ada untungnya, apa ujungnya? Tuhan justru ingin kita tidak hidup di dalam kebencian. Saudara pernah lihat film silat zaman dulu, ada sebuah keluarga hidup rukun, tiba-tiba didatangi oleh satu kelompok yang membantai seluruh keluarganya, menjara seluruh hartanya, lalu mereka pulang dan tanpa mereka sadar, anak yang punya rumah ada di bawah kolong lemari. Anak itu kemudian menjadi besar, berguru kepada Sun Gokong, siluman monyet, belajar ilmu silat, dan setelah hebat, dia bantai seluruh keluarga yang pernah membantai keluarganya dulu. Dan waktu dia pulang, dia tidak sadar bahwa anak yang punya rumah ada di bawah kolong ranjang. Anak yang ada di bawah kolong ranjang itu kemudian bertumbuh menjadi seorang pemuda. Dia pernah masuk hutan, tersesat di dalam gua, dan kemudian menemukan kitab-kitab tua. Ternyata adalah kitab yang mengajari dia ilmu silat yang paling hebat. Dia belajar jadi jagoan. Lalu setelah hebat dia bantai seluruh keluarga yang pernah membantai keluarganya. Dan waktu dia pulang, dia tidak tahu anaknya ada di bawah kolong lemari. Waduh, saudara, inilah sesuatu yang sifatnya balas-membalas. Nggak ada akhirnya.
Karena itu kita harus sadar, hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yesus memberi contoh ketika dia di kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa dia bisa mengampuni musuhnya? Karena pada waktu dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Dan burung merpati ini adalah lambang kasih dan damai. Sebab merpati adalah binatang yang tidak punya empedu, yaitu racun hati yang pahit. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa mengasihi seperti Yesus? Izinkan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, menghanyutkan segala dendam dan kepahitan, dan mengalirkan kasih Allah dalam hidup kita. Karena Roma 5 ayat 5 berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, mari kita belajar mengampuni, karena pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita berikan bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Kita yang paling mendapatkan manfaatnya. Pengampunan itu ibarat seorang yang pergi ke dalam penjara dan membebaskan tawanan. Dan setelah ada di luar, kita baru sadar bahwa ternyata kitalah yang selama bertahun-tahun berada di dalam penjara kepahitan. Saya percaya bahwa Natal tidak bermakna jika hati kita diwarnai kebencian kepada sesama, tapi penuh sukacita jika kasih dan pengampunan bisa kita alirkan kepada orang yang bersalah. Saudara sekalian, dalam pelayanan saya di televisi, pernah ada wawancara yang dilakukan oleh host kami dengan seorang ibu yang mengalami kepahitan hati karena diceraikan oleh suaminya yang kemudian kawin lagi dengan orang lain. Tetapi ketika dia belajar firman, dia belajar mengampuni, sehingga hidupnya mengalami pemulihan. Bahkan dia bisa berdamai dengan orang yang pernah melukainya. Saya percaya ini harus kita tiru. Dan saya ingin ajak saudara melihat video klip yang pasti akan memberkati kita. Ya, saya menikah tahun 80. Saya cuma bisa pertahankan 13 tahun, kemudian berpisah dengan suami, kedua anak ikut saya. Dan suatu hari ketika anak-anak sudah SMA, pernah saya tanya dalam doa malam, seandainya suatu hari kita diberi mendengar bahwa papa kalian menikah lagi dan omong kosong kita diundang, sikap kita mau bagaimana? Lalu anak yang besar bilang, ya sudah, kita menghormati saja undangan, kita datang ke gereja, kita doakan supaya papi jangan gagal lagi, tapi nggak usah ke resepsi. Nah, adiknya mungkin nyontoh juga jawabnya begitu. Dan sejujurnya saya nggak pernah mikirin lagi, nggak pernah ungkit lagi, nggak pernah inget-inget sebenarnya. Tapi suatu hari undangan itu betul-betul datang. Jadi waktu undangan benar-benar di tangan, saya bilang, ini mesti apa sikap kita? Ya sama aja Mi, kita datang aja ke gereja, kita doakan supaya papi nggak gagal lagi nikahnya, tapi kita jangan ke resepsi. Jadi itu yang kami lakukan. Kami datang bertiga ke gereja di mana 21 tahun sebelumnya saya menikah di gereja itu juga. Saya nggak tahu bahwa kedatangan saya itu sama anak-anak jadi perhatian orang, jadi heboh. Sedangkan saya udah niat, saya mau berdoa, saya tidak mau sedih. Jadi saya nggak bawa tas, nggak bawa tisu, nggak bawa apa-apa. Niatnya mau berdoa ya. Ya sudah, selesai kasih selamat, saya juga pulang. Nggak taunya sesudah itu heboh, kok saya bisa datang dan sebagainya. Tapi satu hari kita diberi mendengar mantan suami ini ada tumor di kepala, lalu mau dioperasi. Nah, jadi saya datang. Itu momen sebenarnya luar biasa. Waktu datang untuk berdoa supaya operasinya selamat dan sebagainya, itu momen pengampunan. Saling minta maaf untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu, sampai kita pernah jadi suami istri, akhirnya harus berpisah. Itu momen betul-betul saling mengampuni. Sampai setelah selesai pertemuan itu, saya tuh entengnya tuh kayak selembar kertas gitu loh. Enteng betul. Oh, ini mungkin yang namanya pengampunan betul-betul ya. Nah, akhirnya operasinya bukan cuma satu kali, di dalam negeri, di luar negeri, sampai beberapa kali. Nah, satu saat waktu ada di rumah sakit, saya kok berani bicara tentang warisan. Jadi saya bilang, kalau kamu ada pikiran tentang memberi
ingin memberi warisan kepada anak-anak dua yang masih kecil, silahkan saja. Saya bisa mengerti, nggak usah pusing sama anak dua yang ikut saya. Lalu suami tuh, mantan suami merasa lega banget. Aduh, untung kamu ngomong ini, saya berapa kali mau ngomong ini nggak berani, takut tersinggung, takut salah mengerti. Saya bilang nggak apa-apa, yang anak kecil mesti lebih dipikirin, anak-anak yang sudah besar itu bagian saya. Saya tidak pernah mengira bahwa itu pertemuan terakhir dalam keadaan masih bisa ngomong. Sebab 2 minggu kemudian mantan suami masuk lagi rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak pernah lagi bangun sampai meninggalnya. Nah, waktu mau meninggal itu hari Jumat, saya ingat istri barunya ini kan sudah mau mikir, waduh nanti mesti apa. Ternyata sudah pernah minta pingin dikubur di San Diego. Zaman itu San Diego itu baru buka. Banyak yang belum tahu. Jadi mesti transfer uang dulu, baru digali dong. Saya bilang, ya sudah saya talangin dulu. Nah, udah mau talangin. Lalu sesudah itu saya bilang kepada istri ini, besok lusa saya sudah terjadwal untuk pergi. Jadi kalau ada apa-apa meninggal pas saya di luar negeri, maaf saya tidak akan pulang, ini sudah bagian kamu, ini bukan bagian saya. Dia mengerti dan betul memang 2 hari kemudian saya dapat SMS dari anak saya, barusan papi pergi, lalu ya sudah meninggal ya. Saya pikir selama saya di luar negeri itu sudah beres dong, pemakaman sampai apa, nggak taunya saya pulang itu besoknya baru mau dikubur. Waduh, saya jadi kan mesti berbagian lagi ya. Ya sudah, akhirnya dikubur di San Diego. Nah, kemudian anak saya yang besar itu yang dipercaya untuk ngurus uang duka. Nah, sebelum uang duka itu dikasih kepada istri ini, saya bilang begini, kalau boleh, bukan saya mau sombong, kalau boleh, kedua kuburan yang dipesan di San Diego untuk kamu dan mantan suami, saya yang beliin ya. Saya baru lihat ini tempat kok bagus ya, nggak banyak preman kayak di Bandung begitu ya. Mungkin kalau kamu mau saya bayarin, nanti saya juga tak ikutan beli kafling juga. Jadi kita sama-sama nanti di dunia sama-sama di surga gitu. Jadi dia wah senang, langsung ACC ya sudahlah. Akhirnya begitu yang terjadi. Tapi kemudian saya bilang saya tidak bisa bantu. Misalnya masak atau apa, tapi saya pingin bantu apa yang kamu perlu sesudah suami meninggal. Nah, saya nggak bisa masak, saya bisa nyetir. Jadi selama 3 bulan berikutnya saya antar jemput anak-anak yang masih kecil itu saya jadi supir ya. Itu masih taman kanak-kanak. Saya beliin mainan masak-masakan, jadi selama di perjalanan, masak-masak. Ini Mami Afi bikin donat apa-apa ya, suap-suap gitu. Masih kecil, nggak ngerti kalau papahnya baru meninggal. Padahal saya kan rumahnya di Jalan Trunojoyo ya. Ini rumah mereka di Batu Nunggal, sekolahnya di Taman Kopo sana. Tiap hari gitu. Tapi enjoy sekali ya, saya, nggak rasa jauh, nggak rasa kesel, nggak rasa. Barangkali itu kasih ya, kasih yang menutupi segala sesuatu, yang murah hati dan sebagainya. Dan anak-anak juga jadi dekat. Sampai sekarang ini jadi kayak keluarga baru. Walaupun mantan suami udah nggak ada, tapi saya masih dekat sama mereka sampai sekarang. Dan saya tahu betul bahwa kuncinya sebenarnya di pengampunan. Baik, baik. Saudara sekalian, jadi wujud kasih kepada sesama adalah mengampuni. Yang kedua, wujud kasih persaudaraan adalah memberi bantuan. Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada salah satu saudara yang paling hina, kita telah melakukannya bagi Yesus. Matius 25:40. Ibadah yang murni itu, kata Yakobus 1 ayat 27, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka.
Jadi ibadah itu bukan cuma nyanyi, tepuk tangan, sorak-sorai. Tetapi ketika saudara memberikan bakti sosial, bantuan kepada jemaat yang miskin, kepada masyarakat yang kebanjiran atau hidup di dalam kemiskinan, tidak bisa makan. Atau engkau menjelang Natal ini pergi ke panti asuhan dan memberikan bantuan kepada mereka. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan lupa di dalam masa Natal ini, bahkan memasuki tahun baru tidak masalah. Perhatikan keluargamu, perhatikan familimu, perhatikan mereka yang kurang beruntung, yang mungkin suka ngeselin saudara. Justru kasih harus dinyatakan kepada mereka yang tidak bisa membalas kepada kita. Dengan demikian kita memiliki hati seperti Yesus. Saudara, saya yakin Natal akan bermakna, bukan kalau kita menandainya dengan pesta pora, keluar uang banyak untuk hura-hura. Namun dengan kegiatan sosial untuk memberkati orang yang kurang beruntung. Ayo saudara, masih ada kesempatan. Lakukan bakti sosial kepada sesamamu. Dan yang ketiga, kasih persaudaraan nyata dalam wujud membagikan berita Injil. Menolong orang lapar dengan memberinya makan tentu bagus, tapi itu hanya bermanfaat beberapa jam saja. Karena dia akan lapar lagi, bukan? Tetapi bila kita membagikan berita Injil, Alkitab berkata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kabar baik tentang Yesus inilah yang akan membawa orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya di sorga. Inilah berkat terbesar yang kita bisa tawarkan kepada saudara kita, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang di sekitar kita, kalau dia bukan saudara seiman, tentu dia saudara di dalam kemanusiaan. Dan kita harus lihat, kalau dia belum percaya kepada Yesus, kita harus memberitakan Injil, kabar baik kepada dia. Saya percaya bahwa misi adalah jantung hatinya Allah. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa Yesus manusia binasa. Padahal Allah tidak ingin satupun umatnya binasa. Melainkan semua orang bertobat dan diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah gereja juga mestinya ada dengan misi yang sama, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lagi pula Yesus telah memberikan amanat agung kepada kita. Matius 28, jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil supaya orang-orang mengenal keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita memberikan kesaksian pribadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang bagaimana Tuhan telah menolong kita. Saya ingat ada seorang pengusaha punya toko yang ketika ditagih oleh salesman, dia bilang, "Pak, ini sudah 2 bulan belum dibayar." "Oke, saya akan bayar. Rebo depan ya, jam 7 malam kamu datang ke rumah saya, ini alamatnya." "Oke, Pak." Nah, ketika datang saudara-saudara ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Salesman bilang, "Oh, ada tamu Pak ya?" "Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo masuk, ini teman-teman saya, kenalkan ini namanya." "Ayo makan dulu, makan dulu." Saudara, mereka makan dulu, lalu setelah itu mereka duduk bersama. Rupanya itu hari pertemuan komunitas sel. Jadi mereka nyanyi-nyanyi, bersaksi, ada renungan yang disampaikan. Dan tuan rumah udah ngomong kepada salesman ini, "Nanti ya saya bayar ya, kamu ikutin dulu aja, ini banyak teman-teman gak enak keluarin duit." Terpaksa salesman-nya itu duduk di situ saudara. Tapi akhirnya setelah selesai memang dibayar, bulan depannya juga ketika ditagih lagi, "Oke, datang ya Rebo." Lama-lama salesman ini suka mendengar lagu rohani, mendengarkan firman, akhirnya dia percaya kepada Yesus. Oh, betapa luar biasanya hal yang simple kita bisa lakukan untuk kita bersaksi. Alkitab berkata surga bersuka cita bila orang berdosa bertobat. Saudaraku, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Tuaiannya banyak tapi pekerjanya sedikit. Mari kita memberitakan Injil. Gereja harus menyelamatkan jiwa. Kalau tidak, gereja tidak akan bertumbuh. Malah berantem satu dengan yang lain. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Alkitab berkata gembala yang baik meninggalkan 99 domba dalam kandang untuk mencari satu domba yang terhilang di luar. Zaman sekarang kondisinya lebih parah karena yang di luar itu adalah 99 domba. Sedangkan yang di dalam kandang cuma 1 domba. Sehingga kita harus menjangkau yang ada di luar kandang itu untuk datang kepada Kristus. Saudara, kita harus mengenal Kristus dan membuat dia dikenal oleh semua orang. Kita harus menjadi saksi Kristus.
Milikilah hati yang berbelas kasihan untuk menyelamatkan jiwa. Seperti halnya malaikat di hari Natal telah membawa kabar sukacita kepada gembala tentang kelahiran Kristus. Maukah kita juga memberitakan kabar baik tentang kedatangan Kristus kepada semua orang yang belum mengenal Dia, dan dengan demikian kita mewujudkan kasih persaudaraan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Natal ini kami melihat keistimewaan Kristus. Dan biarlah kami percaya dan mentaati Kristus. Kami juga ingin mewujudkan kasih persaudaraan dengan cara mengampuni, memberi bantuan kepada orang yang susah, dan juga memberitakan Injil kabar baik. Dan ketika kami melakukan hal itu, kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all in nation rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergembira, lahir Raja mulia. Kita surga bergembira, lahir Raja mulia. Kita surga bergembira, lahir Raja mulia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.